Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya. Back again with Miss Putri in here. Kembali lagi dengan Bunda Putri di sini. Kali ini Bunda Putri ingin menjelaskan pelajaran bahasa Inggris tentang verbs, kata kerja, definisi, contoh, dan cara penggunaannya. Verbs, kata kerja. Created by Putri Lestari. Anandaku semua, teman-temanku semua, simak ya videonya hingga selesai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune and don't go anywhere. Nah, di sini kita definisi verb yaitu dilansir dari Cambridge Dictionary. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Kata kerja dari bahasa Inggris ini juga sedikit unik. Jika kamu berpikir bahwa verb harus merupakan sebuah aksi, kamu salah besar. Kata kerja dalam bahasa Inggris bisa mendeskripsikan sebuah kondisi. Contohnya adalah she plays in the backyard with her sister. Action. Dia sedang bermain di halaman belakang rumah dengan saudara perempuannya. Itu menunjukkan contoh aksi, action ya. Kemudian ada contoh selanjutnya, he feels empty. Artinya dia merasakan kosong. Dia merasa hampa. Itu kondisi diri dia ya. Dia merasa hampa. Dia merasa kosong seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal grammar yang bisa diidentifikasikan dengan perbedaan zona waktu, mulai dari masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu ini, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Setiap kata kerja biasanya memiliki 3 bentuk verb. Verb 1, verb 2, verb 3. Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1 sampai 3, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Bagaimana, teman-teman? Paham ya? Next, selanjutnya. Verb 1. Present. Bentuk kata kerja pertama disebut verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal atau infinitive yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, is, ies untuk subjek orang ketiga, singular, he, she, it, dalam kalimat simple present tense. Contohnya, sleep menjadi sleeps, watch menjadi watches, go menjadi goes, cry menjadi cries, study menjadi studies. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya verb to, past. Bentuk kata kerja kedua disebut verb to atau past. Kata kerja ini biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Kapan kamu menggunakan kata kerja kedua ini? Di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu, seperti last night, yesterday, 3 years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan d atau id dari kata kerja pertama. Tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu, kata kerja kedua bisa dikatakan menjadi dua. Kata yang hanya ditambahkan d atau id disebut sebagai regular verbs, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Contoh regular verb, acid menjadi acid, calm menjadi calm, clean menjadi cleaner, enjoy menjadi enjoyed, fun menjadi fun, talk menjadi talked. Dan contoh irregular verbs-nya yaitu begin menjadi began, eat menjadi ate, speak menjadi spoke, take menjadi took, find menjadi found, and live menjadi live. Live menjadi live. Oke? Mengerti ya? Oke, next selanjutnya.
Nah, sekarang verb 3, past participle. Sebenarnya verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip. Bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama, persis dengan bentuk keduanya. Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Sama halnya dengan verb to. Verb 3 juga dibagi dua menjadi regular verb dan juga irregular verb. Yuk cek contohnya di bawah ini. Contoh regular verb. Study menjadi studied, kemudian studied. Work, worked, worked. Walk, walked, walked. Pond, ponded, pond. Frank, pranked, pranked. Nah, sama kan ya? Verb kedua dan verb ketiga itu bentuk tulisannya ada id di belakangnya. Oke? Selanjutnya contoh irregular verbs. Go, went, gone. Drink, drunk, drunk. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. Take, took, taken. Ya, kata kerja verb kedua dan verb ketiga itu berbeda. Oke, next selanjutnya. Nah, sekarang verb ing. Verb ing, dalam penggunaan verb yang diakhiri ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense alias yang sedang berlangsung saat itu. Dalam penggunaannya, bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verbs, kata kerja bantu. Be, is, am, are, was, were. Contoh, was, walking, sing, singing, talk, talking, write, writing, play, playing, run, running, smoke, smoking, take, taking, white, whiting. Seperti itu. Jadi verb ing dilakukan ketika sesuatu yang sedang dikerjakan saat ini, yang berlangsung saat itu, ya. Paham ya, teman-teman semua? Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Verb itu sendiri ada jenisnya. Ada 3 jenis. Di dalam bahasa Inggris sendiri, kata kerja verbs dibagi menjadi 3 jenis, yaitu action verbs, modal verbs, and auxiliary verbs. Yuk kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenisnya. Pertama, action verbs. Kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan ataupun kepemilikan. Contoh, rise. Andrew raises his hand. Andrew mengangkat tangannya. Bull. Andrew gave Randy the ballpoint. Andrew memberikan Randy ballpoint. Itu kata kerja pertama. Sekarang modal verb. Dikenal juga sebagai helping verbs, penolong kata kerja. Modal verbs adalah kata yang digunakan sebelum action maupun auxiliary verbs untuk memperjelas ataupun memberikan informasi tambahan mengenai suatu kemungkinan ataupun keterangan waktu. Contohnya, Celia is, itu modal verb, ya. Modal verb tadi itu kata yang digunakan sebelum action. Going, going, action verb, sesuatu yang dilakukan, ya. To New York, keterangan waktu, keterangan tempat. Celia is going to New York. Celia pergi ke New York, seperti itu. Ya, paham ya? Selanjutnya, auxiliary verbs. Disebut juga sebagai linking verbs. Kata ini digunakan untuk menghubungkan suatu subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menggambarkan subjek tersebut. Contoh, we are your new neighbor. We are your new neighbor. Artinya, kami adalah tetangga barumu. Ya, kami adalah tetangga barumu. Itu disebut sebagai linking verbs. Kata ini digunakan untuk menghubungkan suatu subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menggambarkan subjek tersebut. We are your new neighbors. We are your new neighbors. Kami adalah tetangga barumu. Seperti itu contohnya. Oke, teman-teman. Semoga paham ya apa yang Bunda Putri jelaskan barusan. Oke. Thank you. Oke, thank you
for watching. Thank you very much for watching. Dikutip oleh https://writingenglish.co.id. Vocabulary verb. Okay? Thank you semuanya. Bye bye for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.